Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Saya lebih setuju jika program naturalisasi ini dilakukan untuk menambah kekuatan, bisa chemistry mereka terbangun dengan baik juga dan bisa bertahan untuk jangka panjang. Jadi inti kekuatan dari tim ini adalah pemain-pemain keturunan, pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain bermental baja, dan pemain-pemain yang bermain mengandalkan intelijensia. Intelijensia itu sangat penting teman-teman dalam sebuah pertandingan sepak bola, apalagi di top level. Itu memerlukan tambahan amunisi, tambahan kekuatan. Proses naturalisasi yang dijalankan atau dilakukan oleh PSSI adalah proses naturalisasi untuk pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Erick Thohir siapkan gebrakan baru. 3 pemain naturalisasi siap perkuat timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kekuatan timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam langkah strategis terbaru, PSSI tengah memfinalisasi proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang akan segera bergabung memperkuat skuad Garuda. Ketiga pemain tersebut saat ini bermain di level kompetitif Eropa dan diyakini akan memberikan peningkatan signifikan dalam kualitas permainan timnas, terutama di sektor penjaga gawang, lini tengah, dan pertahanan. Proses administrasi ketiganya disebut berjalan lancar dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025. Kami ingin memperkuat tim dengan pemain-pemain yang memiliki kapasitas dan pengalaman tinggi, namun tetap memiliki keterikatan kuat dengan Indonesia. Naturalisasi ini bukan solusi instan, tapi bagian dari strategi jangka panjang kami, ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi. PSSI juga membuka kemungkinan menambah 2 pemain lagi yang sedang dalam tahap pemantauan intensif oleh tim scouting. Fokus utama saat ini adalah memperdalam kualitas di lini depan dan pertahanan, menjelang laga-laga krusial putaran keempat yang akan dimulai pada Maret 2026. Erick menegaskan bahwa naturalisasi dilakukan secara selektif, berdasarkan kebutuhan tim dan hasil evaluasi teknis dari pelatih kepala. Proses ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan DPR RI, sebagaimana yang telah dilakukan pada proses-proses sebelumnya. Kita ingin timnas memiliki kompetisi sehat di dalam skuad. Pemain-pemain terbaik harus saling dorong dan bersaing secara positif. Ini demi membawa Indonesia melangkah lebih jauh di pentas dunia. Tambahnya, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya ingin tampil, tetapi juga bersaing serius di babak selanjutnya. Dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan yang terus berkembang, Garuda diharapkan bisa menciptakan sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Langkah PSSI ini mendapat respons positif dari publik dan para pengamat sepak bola nasional. Banyak yang menilai bahwa naturalisasi yang dilakukan saat ini sudah semakin selektif. Tidak lagi berdasarkan popularitas pemain semata, melainkan pada kebutuhan taktis tim dan kesiapan mental untuk membela merah putih. Sejumlah mantan pemain dan analis sepak bola nasional menilai gebrakan ini sebagai bentuk keseriusan Erick Thohir dan jajaran PSSI dalam memperkuat fondasi timnas secara menyeluruh. Dengan adanya pemusatan latihan yang akan melibatkan pemain naturalisasi dan lokal secara bersamaan, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan chemistry tim sejak dini. Proses ini bukan hanya administrasi. Mereka juga akan menjalani orientasi budaya, bahasa, dan pemahaman sejarah sepak bola Indonesia. Kami ingin mereka tidak hanya membela lambang Garuda di dada, tapi juga memahami makna di baliknya, ungkap salah satu perwakilan PSSI. Lebih lanjut, PSSI juga tengah menyusun program jangka panjang yang akan memperkuat sinergi antara pemain diaspora, akademi lokal, dan sistem kompetisi nasional. Tujuannya adalah agar regenerasi timnas tetap terjaga tanpa harus terus bergantung pada proses naturalisasi di masa depan. Di sisi lain, pelatih kepala timnas Indonesia yang baru ditunjuk, memberikan sinyal kuat akan menyusun strategi berbeda untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran keempat. Ia berharap kehadiran pemain-pemain baru ini bisa memberi warna baru dalam pola permainan,
terutama dalam hal kedisiplinan taktik dan intensitas permainan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada Maret 2026, di mana Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari putaran sebelumnya. Oleh karena itu, persiapan matang dan pemilihan pemain yang tepat menjadi kunci utama untuk menjaga asa Garuda tampil di panggung dunia. Dengan gebrakan ini, publik Indonesia kembali dibuat optimis melihat masa depan timnas yang semakin terarah. Kini, seluruh mata tertuju pada proses naturalisasi ini, yang diyakini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan timnas menuju sejarah baru. Naturalisasi jadi bagian dari peta jalan sepak bola nasional tak hanya fokus pada hasil jangka pendek. PSSI memastikan bahwa naturalisasi ini adalah bagian dari peta jalan, roadmap, pengembangan sepak bola Indonesia. Erick Thohir sebelumnya telah menegaskan bahwa naturalisasi hanya dilakukan terhadap pemain keturunan yang memiliki kualitas internasional dan komitmen jangka panjang untuk Indonesia. Kami tidak ingin naturalisasi hanya jadi solusi instan. Ini bagian dari proses pembangunan timnas yang lebih besar, termasuk pembinaan usia muda dan pembenahan kompetisi domestik. Jelas Erick, dalam waktu dekat, PSSI bersama Kemenpora juga akan merilis program baru yang bertujuan untuk mempertemukan pemain diaspora muda dengan akademi dan pelatih lokal. Program ini akan menghubungkan bakat-bakat keturunan yang belum terjamah radar scouting nasional. Sementara itu, DPR RI dikabarkan akan kembali memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proses administrasi naturalisasi. Hal ini dilakukan agar para pemain dapat langsung memperkuat timnas tanpa harus menunggu jeda kompetisi yang panjang. Indonesia harapan publik. Garuda tak sekadar ikut, tapi menang dukungan publik pun terus mengalir di berbagai platform media sosial. Banyak netizen dan penggemar sepak bola tanah air berharap bahwa dengan kekuatan baru ini, timnas Indonesia tidak sekadar menjadi peserta, tetapi mampu bersaing dan mencuri perhatian di putaran keempat nanti. Ini waktunya timnas tidak hanya jadi kuda hitam, tapi jadi penantang serius di Asia. Pemain-pemain keturunan yang dibawa punya kapasitas untuk itu, tinggal bagaimana menyatukan visi dan semangatnya dengan pemain lokal, tulis salah satu warganet. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.